Sudah kita siapkan ini acara berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Karim, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Terima kasih wahai Tuhanku yang hari ini dan kemarin-kemarin dan seterusnya nanti akan memberi rezeki yang lebih banyak dan lebih melimpah ruah, penuh berkah. Makan dulu ya. Makan dulu. Salam, salam, salam semuanya bagi Indonesia. Kolak singkong yang sangat leyah dan nikmat. Rasanya kayak hidangan MBG nih. Sedot jeruk. Perlukah bangsa kita ini, bangsa kami Indonesia Raya? Rayanya belum, baru Indonesia. Rayanya harus diciptakan oleh kita sendiri bila ingin menjadi raya, menjadi besar. Kalau menurut kami dan masyarakat luas, secara luas ya, MBG, menurut kami kok, apalagi menurut saya individu ini, enggak perlu lagi. Tapi ya ada juga istilahnya masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Irian, pinggiran-pinggiran sana nanti yang dilihat daerahnya memang kurang ini, perlu anak-anak itu dibangun instan, dikasih makanan instan bergizi agar supaya lebih berpikir cerdas. Setelah itu nanti yang lebih utama kawan, saudara-saudaraku se-Indonesia ini biar terdengar sampai pada kementerian, semua di departemen atau bahkan sampai Bapak Presiden RI yang sekarang ini, Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi begini Pak, namanya MBG ini, jadi enggak orang Indonesia ini enggak apa namanya, gizinya ya biasa-biasa saja lah, hampir merata kecuali yang berbuka puasa dan makanan selalu di hotel, di ruangan yang khusus dan restoran-restoran yang mewah, itu tidak bisa dikatakan lah itu ya. Tapi namanya gizi Indonesia ini alhamdulillah sudah tercukupi, sudah terpenuhi. Yang tidak terpenuhi adalah masalah di rakyat semuanya ini ya, finansial. Coba kalau istilahnya digantikan aja, tidak usah 20 atau 25 juta per kepala ini, cukup hanya 5 juta per kepala. Nanti dengan sendirinya akan dengan sendirinya Indonesia akan berubah dari generasi muda ya, anak-anak, nanti secara mindsetnya ini, konsep hidupnya sudah berbeda dengan yang sekarang. Karena apa? Sudah tercukupi finansial untuk in the family, keluarga ya. Di dalam keluarganya ini mau beli apa bisa, mau beli jangan makanan yang bergizi. Pak Pur, buka dulu Pak Pur. Nih, sebagian kawan ini sudah ini. Jadi tidak perlu. Yang perlu diperlukan oleh masyarakat kita Indonesia ini adalah masalah keuangan, masalah finansial. Coba kalau per kepala ini, tak ulangi lagi ya. Per kepala tidak usah 20 sampai 25 juta, enggak. Cukup 5 juta per kepala saja. Nanti bergizi semua akan tercukupi. Caranya bagaimana? Rampas semua aset dan digunakan kekayaan alam, hasil bumi dan air ini dan hutan sebaik-baiknya. Kalian, para pejabat-pejabat tinggi negara ini, sebagaimana kayak amil yakat. Anda digaji oleh rakyat sebagaimana kayak amil yakat. Yang mana ditugaskan, digaji oleh rakyat
untuk membagikan haknya rakyat yang diambil dari kekayaan bumi dan air dan hutan, kekayaan alam. Itulah yang mencukupi rakyat kita nanti. Otomatis secara mindsetnya anak-anak kecil sampai generasi muda nanti, ya, dia akan tidak, dia sekolah sampai pada perguruan tinggi, dia mindsetnya sudah terprogram ingin menjadi apa? Pegawai. Ingin menjadi pegawai PNS, CPNS, atau pegawai swasta yang gajinya tinggi. Setelah itu dia mempunyai peluang bagus, dia bisa tempat basah, bisa korupsi lagi. Jadi tak akan berhenti siapapun presidennya, ya. Dari dulu hingga kapan nanti, kalau tidak ada pengaturan itu, membagikan hasil bumi ini secara pemerataan, secara keseluruhan, tak akan bisa sukses. Indonesia, presidennya ini siapapun dia. Karena apa? Satu orang yang berbuat baik, yang di belakang, kanan, kiri, di depan, banyak ingin yang menjegal, yang menombak, yang melinggis dari ini agar supaya tumbang. Itu permasalahannya. Kalau sudah ditetapkan undang-undang di Indonesia untuk merapas aset bagi yang korupsi, dimiskinkanlah, diambil semua asetnya. Dan kekayaan negara yang bersumber dari alam ini, dari bumi, dan dari air, dan dari kehutanan, semua dibagi, nanti akan baik. Ya, ini bicaranya masyarakat kecil, masyarakat biasa, masyarakat pinggiran. Tanpa itu tidak akan sukses. Siapapun presidennya di Indonesia ini. Tidak akan. Taruhlah di sini, negeri ini ya, ada orang satu baik itu nanti. Tidak akan lama. Dia banyak yang mengancam. Ancamannya bagaimana? Kita ibaratnya kita tiarap dulu. Baru gawat gitu ya. Nanti setelah itu paling lama 5 tahun. Nah, ancaman yang ada para mafia-mafia itu. Bagaimana mafianya para bintang-bintang yang menguasai? Aku bukan katanya, bro. Aku dulu biasa di dalam mereka semuanya ini. Jadi aku tahu persis lah cara sepak terjang mereka ini. Nah, jadi jangan bermimpi lah. Mau dibuat konsep seperti ini, buat planning ke depan nanti Indonesia, wah katanya maju ini, enggak akan lah itu. Enggak akan, enggak bisa. Hanya satu cara, miskinkan para koruptor, ambil asetnya semuanya, dan dipenjarakan dia, bahkan yang bisa jera adalah hukuman mati. Hukuman mati. Itu saja. Dan aset negara dibagikan oleh rakyat. Rakyat akan cerdas semua. Jadi orang capek-capek dengan keras berpikir kuliahnya hanya sudah bayar tinggi, dia berharap ingin menjadi pegawai yang gajinya besar atau menjadi PNS yang ada tempat peluang sehingga nanti bisa, yang tadinya baik orang itu di bangku kuliah, di bangku akademi sesuai dengan program, sesuai dengan tujuan Anda, tujuan mereka itu baik. Tapi setelah itu nanti akan terkontaminasi dengan di kanan kiri dan melihat iming-iming, wah ini bisa diganyang ini, bisa ditilep ini, korupsi lagi. Jadi di Indonesia tak akan berhenti namanya korupsi. Dan mafia-mafia yang menguasai ini siapa? Para bintang-bintang, bintang A, bintang B, bintang C. Cobalah wilayah di mana ada peluang bagus. Misalnya lah, tengok dulu tuh dari perhutani ya, baik di Kalimantan, di Sumatera, di Irian, di Sulawesi. Siapa yang membackingi? Tidak ada. Hanya bintang-bintang. Nanti di belakangnya centeng-centeng. Ya. Karena centeng nanti, karena digaji tinggi, karena apa mau?
untuk menghidupi dan untuk mencukupi keluarganya. Itu, bro. Indonesia makanan seperti ini udah bergizi, udah biasa dari nenek moyang kita itu. Dangkel pisang pun dimakan itu waktu zaman perang katanya mbah dan bapak-bapak itu. Ya. Apalagi ketemu yang seperti ini. Ini para makanannya para wedono, para patih legender ini seperti ini. Jadi, aduh, ada MBG ini bikin ribet, bro, bikin ribet, dan harus mengeluarkan uang yang banyak dan itu tiada hasilnya nanti, percaya saya, tidak ada hasilnya. Kecuali uang tunai bisa akan membeli dengan sendirinya. Buat mereka-mereka ini nanti yang biasa menjamret, yang biasa mencopet, yang biasa bandit, yang biasa menjadi penyamun, yang biasa menjadi begal, yang biasa mencuri secara gelap atau secara terang, dengan sendirinya pasti dia akan berhenti. Sejamin itu. Sejamin. Ya. Benar. Mau dibuat konsep negara ini seperti apa, tak akan tercapai. Hanya itu saja. Itu saja dibuat undang-undang secara ketetapan hukum. Bahwa ini ada undang-undangnya, koruptor harus dipenggal kepalanya, asetnya diminta semuanya, dan kekayaan alam, bumi, air, dan perhutani, dan seterusnya dibagikan oleh rakyat. Saya ulangi lagi, bahwa pemerintah digaji oleh rakyat adalah untuk menjadi amil, sebagaimana amil yakat. Anda gajinya ibaratnya apa namanya, udah dari amil yakat itu lebih besar. Tadi saya katakan, sebulan balik ini usah ulang, enggak apa-apa ini. Enggak usah 20 sampai 25 juta atau 30 juta. Bahkan 30 sampai 40 juta cukup per kepala ini di Indonesia ini. Enggak usah banyak dulu, 5 juta dulu. Ya. Akan dengan sendirinya baik, per kepala 5 juta per kepala. Anak-anak bergizi, dia mulai SD, SMP, SMA, SLTA itu, sampai pada akademi atau university, dia tidak, mindsetnya ini tidak akan menjadi kacung-kacung baik di swasta maupun di negara ini. Dia akan berinovasi, dia akan berkreasi untuk menciptakan sesuatu yang terbaik bagi negeri ini. Rakyat ini kalau sudah membicarakan di warung kopi, di pinggir jalan, di pangkalan ojek, di mana-mana mengatakan ini, jenuh mereka ini. Jenuh dengan program-program negara ini. Siapapun presidennya tidak akan maju. Tidak akan bisa menjadikan Indonesia raya. Tidak. Sudah dibuat slogan-slogan yang bagus. Pancasila itu kurang apanya? Pancasila. Isi Pancasila itu dari ketuhanan satu sampai Pancasila yang kelima itu isinya, wah luar biasa itu. Tidak ada duanya di dunia ini kecuali Indonesia yang punya itu. Rumusan itu sangat luar biasa. Cuma satu tidak dijalankan secara baik, secara benar. Itu yang menjadi persoalan di negeri ini. Kapan-kapan ya, aku mau membicarakan tentang isi Pancasila itu. Mereka itu udah tahu. Sebetulnya aku nggak enak juga kalau aku membicarakan tentang itu Pancasila, dipikir sok tahu nanti. Tapi aku juga tahu, lebih tahu lah aku. Kami lebih tahu masyarakat ini. Cuma, kenapa? Mereka yang duduk di departemen di sana tertutupi oleh hawa nafsunya sendiri. Maka berpuasalah ini bukan hanya sekedar retorika saja, mencari hanya kayak rutinitas tahunan puasa, tak ada artinya. Kenapa? Hanya poya-poya saja. Buka berpuasa bagus, sahur bagus, apalagi diberitakan orang berpuasa hanya di media-media
TV-TV ya, pada berkomentar yang udah nggak karu-karuan, udah nggak ada artinya itu. Nah, hanya satu, Indonesia pengen menjadi mercusuar di dalam dunia ini. Dengan cepat, 1 tahun sudah beres. Apalagi utang negara itu. 1 tahun dikelola dengan baik kekayaan negara kita ini. 1 tahun sudah lunas semua itu. Tak ada yang tersisa. Utang-utang apa? Negara kita negara kaya, ada utang pinjaman bikin infrastruktur dan lain-lain sebagainya, pinjaman semua dengan mudah itu untuk membayarnya. Aku merokok ini bukan merokok biasa, bro. Ini merokok kesehatan. Ini bukan ini, tapi jamu kesehatan ini ya. Jamu yang dikemas sebagaimana kayak rokok. Nah, ini orang Indonesia asli ini, rempah-rempah Indonesia ini. Dan bakunya termasuk ada di sini. Seperti ini. Indonesia kami ini negeri yang subur makmur, kaya raya. Kenapa mesti harus diadakan apa MBG? Nggak perlu itu. Nggak perlu. Hanya uang yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Saya ulangi lagi ya. Nggak usah 20 sampai 25 atau 30 juta. 5 juta aja per kepala. Sudah beres semua nanti. Anak-anak akan menjadi cerdas, menjadi anak-anak kebanggaan dunia. Tidak bangsa lagi, dunia. Yang olahragawan. Yang orang-orang, anak-anak yang inovatif. Banyak anak-anak negeri kami ini. Anak-anak yang cerdas semua. Buktinya bisa kan? Melawan, melumpuhkan oleh negara-negara lain. Kenapa di dalam olahraga dia skillnya bagus, tapi ketika berapa menit kemudian stamina lowbat. Karena apa? Karena dari kecil sudah biasa, makanan yang biasa-biasa saja. Kalau ada uang 5 juta per kepala dari anak kecil yang umur 3 tahun nanti akan tumbuh dengan baik. Nggak perlu makanan MBG itu. Nggak, bagi saya itu nggak perlu. Yang diperlukan adalah keuangan nih bagi keluarga. Banyak ini. Kalau bapak-bapak ini biasa berkeliaran ke seluruh penjuru Nusantara ini ya, baik di jalanan maupun di wilayah, di pedesaan, di gang-gang sempit, dimanapun, banyak yang merintih, banyak yang kekurangan, semua yang kekurangan itu 80%. Walaupun saya nggak usah melakukan riset, karena setiap hari sudah melalui oleh riset itu sendiri secara individu. Ya, baik, boleh didengarkan. Kalau baik, aku nggak mengkritik. Ini realita. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar di masyarakat secara luas. Nah, Rangga Purwadi.